latihan pakai celana pendek dan itu menurut aku nggak pernah ada pengalaman di dalam Itu celana pendek. iya Sepatu. iya sepatu dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di PNS Podcast Bulik Semasa. Bersama saya, Chelsea Aisita yang akan menemani podcast pada hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Najla dan Kak Muti. Bisa memperkenalkan diri dari Kak Najla. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Berliana Rahman dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muti Rahmat. Nah, saya mau tanya nih Kak, Kakak kan ikut organisasi Kopasma nih. Nah, menurut Kak Najla dan Kak Mukis, apa sih Paskibra itu? Menurut kalian gitu? Menurut saya Paskibra itu suatu organisasi di mana kita belajar tentang peraturan baris berbaris. Biasanya orang-orang nyebutnya itu PBB gitu Kak. PBB itu berarti kepanjangan dari Peraturan baris berbaris. Ya. Oh, oke. Untuk yang kedua, SMA Negeri 1 Lamongan ini kan memiliki banyak sekali ekstrakurikuler nih. Nah, apa sih motivasi kalian kok bisa ikut ekstra Paskibra itu? Padahal kan di sini memiliki ekstrakurikuler lebih dari 10. Mengapa? Saya dulu nih Kak. Ya. Nah, kenapa saya pilih ekstra Paskibra? Karena sebelum SMA ini, saya SMP sudah pernah ikut Paskibra ya sebelumnya. Berarti kayak meneruskan. Iya, jadi setelah saya ikut Paskibra di SMP, kok ternyata banyak sekali perubahan dalam diri saya, seperti lebih disiplin, terus saya juga lebih bisa menata waktu untuk jadwal, misalkan pelajaran sama latihan itu saya bisa memanajemennya gitu loh, seperti itu. Terus saya di SMA, kenapa saya nggak ikut lagi gitu loh Kak, kayak gitu. Kalau dari Kak Mukisnya? Kalau saya sama, dari SMP kan sudah ikut ekstra Paskibra. Terus ketika saya SMP itu udah banyak omong-omongan bahwa kalau Paskibranya SMA Negeri 1 Lamongan itu emang bagus. Jadi saya pas SMA saya punya niatan udah ikut Paskibra SMA Negeri 1 saja gitu. Berarti sama-sama meneruskan dari SMP gitu ya Kak ya? Iya Kak. Nah, Kopasma ini kan udah memenangkan di berbagai luar kota ataupun di dalam nih. Kira-kira di mana aja sih yang pernah diikuti oleh Kopasma ini? Kalau prestasi di dalam kota itu banyak. Terus kalau di luar kota itu kita juga pernah ikut di SMA Negeri 1 Tuban di LKBB Adipati. Itu kapan? Itu udah lama. Terus pernah di LKBB Prosperaus itu di Surabaya di SMK Sejahtera. Terus kalau di dalam Kota Lamongan LKBB Batalion di SMA Negeri 2 pernah. Terus LKBB Pantura yang kemarin kita lomba juga pernah di SMA Negeri 1 Sekarang. Terus pernah juga lomba di Kodim sama lomba yang diadain sama Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lamongan. Wow, keren banget. Berarti udah berkali-kali ya. Oke, untuk Kopasma ini ada nggak trik atau strategi biar Kopasma lomba itu dapat juara terus? Ada nggak trik atau strateginya gitu? Kalau strategi mungkin beberapa minggu sebelum lomba itu kita itu dilatih fisiknya, dilatih juga mentalnya gitu, sama beberapa kali latihan rutin gitu. Terus ketika lomba mungkin pembina kita itu mengajarkan untuk tetap fokus. Jadi ketika di lomba itu tidak boleh keluar basecamp gitu supaya tetap fokus. Wow, seperti itu. Contoh yang fisik itu kayak gini? Mulai dari pemanasan di tempat, terus lari keliling lapangan. Kemudian biasanya itu pakai push up, back up, sit up gitu juga. Wow. Keras ya? Lumayan sih Kak. Oke. Untuk masuk Kopasma nih, ada nggak kayak syarat atau
ketentuan tesnya tersendiri? Nggak ada sih Kak, karena semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Lamongan tuh boleh, dan nggak ada syarat ketentuan kayak tinggi badan, berat badan, itu sama sekali nggak ada ketentuan. Pendek gitu. Ya, pokoknya kita punya niat, punya komitmen dan berdedikasi di SMA Negeri 1 Lamongan untuk paskibranya. Kalau dari luar sekolah boleh nggak datang? Waduh, nggak boleh dong Kak, kan ini untuk kirain siswa-siswi semuanya SMA Negeri 1 bisa. Lamongan. Terus ada nggak ketakutan terbesar kalian dalam mengikuti organisasi Koprasmal ini? Sejauh ini nggak ada sih Nggak Kak. ada, berarti kayak oke-oke aja gitu ya? Iya. Oke. Terus apa sih yang menjadikan motivasi kalian itu untuk gigi dalam paskib ini? Motivasi kalian untuk ikut Koprasmal ini apa? Kalau aku sendiri sih motivasinya ya gimana ya, supaya lebih disiplin, terus apa namanya, bisa bagi waktu pelajaran sama latihannya kayak gitu. Untuk Kak Anggisnya, Kalau saya itu kenapa saya gigi? gigih dalam berorganisasi itu, saya punya niatan untuk mengambil apa namanya peran penting dalam organisasi tersebut supaya organisasi tersebut itu benar-benar berjalan gitu. Oke. Ingin ambil peran yang banyak gitulah. Untuk Koprasmal ini ya, di latihannya momen apa yang paling berkesan menurut kalian? Dalam latihan, dari segi latihan maupun lomba, itu momen apa yang berkesan? Kalau saya sendiri, momen paling berkesan itu pas latihan siang-siang nih Kak. Kan panas banget ya Kak. Iya. Kayak siang-siang tuh bener-bener kita udah disiksa gitu loh ya, bukan disiksa, cuman kayak bener-bener iya panas banget. Dan kita terus habis itu biasanya tuh disuruh push up dan panas banget juga pavingnya. Jadi kayak Waduh. aduh, Ada nggak yang kayak ngeluh gitu? pernah sih Kak sampai ngeluh, tapi karena bareng-bareng ya jadi kayak nggak kerasa aja gitu. Keren banget sih. Untuk harapan kedepannya buat paskib ini tuh apa? Harapan? Kamu dulu deh. Harapannya itu supaya kedepannya itu Koprasmal itu semakin maju gitu, terus ada regenerasi dari adik kelas juga, kemudian makin banyak menyumbang prestasi juga gitu semasa. Kalau saya ya semoga lebih berkembang, terus lebih baik dari sebelumnya, dan semoga organisasi Koprasmal ini bisa menjadi wadah untuk generasi-generasi muda supaya lebih disiplin, lebih berintegrasi di masa depan. Seperti itu Kak. Untuk selanjutnya, sejak kapan sih kalian itu ingin menjadi seorang paskibra? Sebenarnya Apa dari SMP atau mulai dari SMA? ya sudah dari SMP. Dari SMP. Sama. Sama. Oke. Untuk rutinitas kalian selama latihan bisa kalian dijelaskan di mana keseruannya, susah senangnya gimana? Ayo dari siapa dulu ini? Dari Muis dulu deh. Oke, dari kamu Isran. Rutinitas latihan ya. Ya. Biasanya kalau mau lomba itu kan latihan terus gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu kan latihan. Terus hari liburnya itu diambil. Sabtu Minggu itu Sabtunya latihan ataupun Minggunya libur. Berarti kalian nggak ada libur gitu ya? Iya. Satu minggu full. Biasanya itu satu minggu itu diambil satu hari libur aja. Oh ya. Terus biasanya kan kalau bisa latihan pagi kan setiap hari Sabtu. Ya. Nah, setiap hari Sabtu latihan pagi itu biasanya itu enak kalau nggak molor. Tapi kalau ada satu yang telat itu, aduh. Berarti resikonya ditanggung sama anggota yang lain gitu. Iya. Iya Kak. Terus apa gitu aja atau ada lagi pesan? Pernah sih Kak, ini tuh momen lucu banget ya. Jadi salah satu rekan kita itu ada yang habis jatuh gitu Kak. Dan dia tuh kan apa namanya, sininya kan kayak berdarah gitu kan. Jadi tuh nggak bisa pakai celana yang panjang atau biasanya training gitu. Jadi dia tuh pakai celana yang pendek Kak. Bayangin deh, dia latihan pakai celana pendek dan itu menurut aku nggak pernah ada pengalaman di dalam Itu celana pendek? iya. Sepatu? Iya, sepatu dinas. Waduh, gila sih. Terus teman-teman yang lain reaksinya pada gimana? Ya pada ketawa semua sih Kak, tapi
apa namanya, tapi nanti nggak dibolehin sih habis itu sama yang pelatih ini Sampai kapan pakai celana pendek? Atau cuma hari itu aja? hari itu aja kan harus langsung disuruh ganti soalnya kayak aneh aja gitu Iya, Kak, ya. kalau dilihat. Latihan pakai celana pendek, terus pakai sepatu jenis Iya. juga? Iya. Wah. Oke, selanjutnya ada nggak sih rasa kecewa saat itu pas gitu? Rasa kecewa atau ada kegagalan atau kayak gimana gitu? Ada sih Kak, mungkin ketika kita pas ikut lomba terus habis itu nih apa namanya hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti apa ya, ngerasa gagal sama kecewa banget sih dengan apa namanya waktu kita yang dibuat latihan begitu lamanya gitu Itu loh. berapa bulan atau berapa tahun? Kalau atau berapa biasanya minggu? 1 bulanan sih Kak paling, iya. Terus dari kampus nih ada nggak rasa kecewa gitu saat melakukan apa? Oh, mungkin pas saat kecewa itu biasanya kan setiap udah apa namanya udah selesai lomba gitu, lombanya udah selesai, tinggal pembagian juara kan. Nah itu biasanya sebelum tahap pembagian itu ada namanya koreksi juri. Koreksi juri itu jurinya itu membagikan apa namanya kesalahan yang biasa disebut sama peserta gitu. Oh gitu. Nah, biasanya itu aku paling paling apa namanya suka dengerin gitu kan. Nah, terus kok apa namanya kesalahan juri itu disebut semua yang biasanya di aku gitu. Karena teman-teman juga gitu kan. Terus itu buat aku jatuh banget. Berarti kayak kamu itu merasa bahwa diri kamu itu menjadi satu kesalahan buat anggota kamu gitu ya? Iya. Terus bagaimana sih kalian menyeimbangkan latihan basket dengan tugas sekolah? Apa kewalahan, apa kayak gimana? Kalau aku sendiri sih pinter-pinter aja ngatur waktu sih Kak. Habis itu jangan nunda-nunda PR yang udah dikasih sama guru. Jadi kalau misalkan ada waktu luang langsung kerjain gitu. Jadi nanti nggak numpuk pasti akhir kayak gitu aja sih. Kalau dari kampusnya Sama. sama kayak gitu? Iya. Oke, itu tadi sedikit pertanyaan atau sedikit apa ya namanya itu? Semacam tukar cerita gitu ya. Ya Kak. Oke, sampai di sini kita telah bersama dua narasumber kita dan jangan lupa saksikan PNS di episode selanjutnya. Bersama saya Chelsea Adayasita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.